Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari Jumat ini, yakni ibadah Jumat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Disertai dengan ilmu yang benar, pemahaman yang luas, ketaatan yang ikhlas, sehingga takwa ini betul-betul menjadi bekal utama, menjadi pakaian terbaik untuk bisa mewujudkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Sewaktu kita membaca surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 berkenaan dengan syariat saum, maka kita mengetahui begitu pemurahnya, begitu penyayangnya Allah kepada kita. Sewaktu kita menjalani ibadah saum seperti hari ini, hari-hari yang sedang kita jalani saat ini, maka kita bukan hanya mengetahui, tetapi kita sedang merasakan begitu pemurahnya Allah, begitu sayangnya Allah, begitu pengasihnya Allah kepada kita lewat syariat saum pada bulan Ramadan ini. Allah mengawali ketika mewajibkan puasa dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Adakah panggilan yang lebih baik dibanding dengan menyebut wahai orang-orang beriman? Kita dengan segala dosa yang kita miliki, kehilapan yang kita kerjakan, tetapi Allah dengan pengasihnya, penyayangnya memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Sebuah panggilan yang menyejukkan hati kita sesungguhnya. Sebuah panggilan yang menenangkan di tengah kesadaran kita banyaknya khilaf dan dosa yang kita lakukan. Tapi ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah mewajibkan berpuasa, Allah sebut rangkaiannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah disyariatkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di sini kita merasakan bagaimana kemudahan dan sayangnya Allah ke kita. Syariat ini bukan syariat baru. Syariat ini syariat yang sudah lama, jauh sebelum kita. Orang-orang terdahulu sudah melakukan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ada kemudahan, ada semangat untuk mempersembahkan yang terbaik dibanding dengan orang-orang terdahulu. Hadirin, puasa ini bukan khusus bagi kita. Seorang yang ditimpa sakit ketika berada di rumah sendiri, seakan-akan dia yang paling sakit, dia yang paling menderita.
Tetapi ketika mendengar ada tetangganya yang sakit, apalagi ketika dia ke rumah sakit lalu menemukan banyak orang yang sakit, apa yang dirasakan? Penderitaan yang dianggap berat itu bisa jadi berkurang. Ternyata bukan kita, malah ada orang yang lebih berat dibanding dengan kita. Ke dalam jiwa kita ada ketenangan, ada semangat. Kalau orang lain bisa, masa kita tidak? Orang lain sudah mengerjakan, ada semangat, kita harus lebih baik. Apalagi ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bukan hanya saum, tetapi kita ingin menyempurnakan saum-saum kita. Kita ingin tampil yang lebih baik dibanding kaum-kaum sebelum kita. Bahkan penyayangnya Allah, ayyaman ma'dudat, tidak selamanya kita saum, hanya beberapa hari. Dan Allah memilih untuk diwajibkan saum pada bulan yang terbaik, yakni bulan Ramadan. Bulan di saat langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Allah siapkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di siangnya kita diwajibkan berpuasa. Tidak lama, bahkan kita merasakan bagaimana pemurahnya Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wajiblah kita berpuasa, tetapi ketika kita sakit lalu kita lemah dan tidak bisa berpuasa. Wajiblah berpuasa, tetapi ketika kita sedang berada dalam perjalanan, lihat bagaimana kasih sayangnya Allah ke kita. Boleh kamu berbuka, ganti nanti di hari yang lain sejumlah puasa yang kau tinggalkan. Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini pemurah? Dan itu kita rasakan. Bahkan yang terbesar dari yang kita rasakan, ketika Allah menyebut kewajiban berpuasa, ujung ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ramadan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita melakukan qiyam, berdiri, salat sunnah. Hari-hari kita banyak dengan Al-Quran, lalu kita banyak zikir, bersedekah. La'allakum tattaqun. Bagaimana pemurahnya Allah kepada kita. Rangkaian Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa min akbari asbabi taqwa, saum itu, terutama saum di Ramadan, merupakan sebab paling dominan untuk mewujudkan ketakwaan. Dan itu Allah karuniakan ke kita. Begitu mudahnya kita tunduk dengan perintah Allah di saat puasa Ramadan. Ketika Allah suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Bukankah melaksanakan perintah Allah itu bagian dari takwa? Ketika Allah jangan makan, jangan minum, jangan berjima sejak subuh sampai maghrib, kita lakukan dan kita bisa. Bukankah di luar Ramadan kita makan, kita minum, bahkan makanan masih sisa, minuman masih banyak, istri ada di rumah, kita tinggalkan dan tidak memiliki niatan apa-apa kecuali bagian dari taqarrub kepada Allah. Kita berharap ihtisaban, ada pahala ketika kita meninggalkan makan, minum, berjima di siang hari. Allah yang jadi harapan kita. Kita tinggalkan apa yang sesungguhnya halal sebelumnya karena perintah Allah meninggalkan. Bukankah ini yang disebut dengan takwa? Yang halal saja kita bisa tinggalkan, apalagi yang haram. Dan lebih banyak yang halalnya. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Bukankah ini takwa? Begitu mudahnya. Kita merasakan begitu mudahnya saum 1 bulan, padahal ada syariat yang lain yang sifatnya sunnah. Senin, Kamis, Ayyamil Bid, Asyura, Arafah, begitu berat kita rasakan saum yang hanya beberapa hari. Tapi di saat Ramadan begitu mudah. Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini kemurahan? Di saat Ramadan begitu semangatnya kita taraweh, hari-hari, malam hari kita banyak berdiri di hadapan Allah dengan sholat sunnah. Bukankah di saat di luar Ramadan begitu beratnya kita menjaga hanya witir saja? Witir pun begitu susah untuk dijaga oleh kita.
Apalagi kita istiqomah dengan 11 rakaat dalam waktu yang lama. Tetapi di Ramadan semangat dan mudahnya kita melakukan. Bukankah ini pemurah Allah? Di Ramadan suara Al-Quran sering kita dengar. Bukan hanya dengar, kita berlama-lama membaca Al-Quran. Kita hadir dalam kajian Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah tiap malam didatangi malaikat Jibril tiap malam Ramadan. Lalu tadarus Al-Quran. Kita pun merasakan kemudahan berinteraksi dengan Quran. Selain Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini hadirin, bukankah ini kasih sayang? Bukankah tangan kita mudah berinfak, dan bukan satu kali seminggu, berkali-kali dalam sehari? Kasih sayang, termasuk kepedulian kita mau berbagi di saat berbuka. Makanya saum ini menurut Ibnul Qayyim cara terbaik untuk menyentuh hati orang-orang yang selama ini kekenyangan. Bagaimana mereka merasakan laparnya orang-orang yang kekurangan. Makanan banyak, minuman banyak, kata Allah, berhenti, jangan makan, jangan minum. Tidak dicelamahi, tidak diberi dalil, tetapi mereka merasakan laparnya 12 jam itu. Adakah kurikulum metode yang lebih baik dibandingkan dengan kurikulum dan metode Allah ini? Dan bisa. Bukankah ini kasih sayang? Belum lagi dengan janji-janji Allah lewat Rasulnya. Tiap malam ada pengampunan. Bahkan ketika kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa landasannya keimanan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Lihat Asyura yang hanya 1 tahun sebelum, Arafah 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Tetapi saum Ramadan ma taqaddama min dambi. Bukankah ini kasih sayang? Dan hadirin, mari kita maksimalkan. Apalagi tiap malam Allah menyiapkan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bukankah ini juga adalah harapan dan bentuk kasih sayang? Kita bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari neraka itu. Maka hadirin sidang Jum'ah hafizakumullah, mari kita sama-sama mempergunakan kasih sayang ini, kemudahan ini, semangat yang Allah berikan untuk maksimal mengisi hari-hari terbaik di bulan Ramadan. Persembahkan saum terbaik dengan memperhatikan adabnya. Persembahkan qiyam terbaik dengan kehusyuannya. Persembahkan sedekah terbaik dengan keikhlasannya. Persembahkan zikir-zikir dan doa terbaik, karena semuanya ada di bulan Ramadan. Sehingga berharap amal-amal ini Allah terima, bahkan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Selesai Ramadan, kita seperti orang yang baru lahir dari seorang ibu. Betapa rugi jika hadir Ramadan, lalu Ramadan berlalu dari kita, tetapi kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla ayyugfaralah. Hina, rugi, celaka orang datang kepada dia bulan Ramadan. Ramadan menemui dia, dia tidak maksimalkan dengan ibadah, dia tidak raih apa yang dijanjikan Allah lewat Rasulnya, sehingga berlalu Ramadan tetapi dia belum mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hafizakumullah, mari kita sama-sama sekali lagi memaksimalkan bulan berkah ini, memaksimalkan kasih sayang Allah berupa kemudahan beramal soleh, kemudahan merealisasikan ketakwaan, dan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Selesai Ramadan, kita termasuk orang-orang yang diterima amal dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana salatana ruku'ana sujudana takhassu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata ala a'mali salihati bi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata ala a'mali salihati bi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata ala a'mali salihati bi syahri Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.